Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Hated in the Nation. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film ini dibuka dengan adegan di mana seorang detektif wanita bernama Karen Park dipanggil ke sebuah persidangan untuk menjadi seorang saksi. Kisahnya kemudian mundur ke tanggal 15 Mei setahun sebelumnya, di mana pada tanggal itu seorang jurnalis bernama Joe Powers ditemukan tewas di rumahnya dengan luka sayatan di bagian leher. Powers sebelumnya diketahui menjadi target ancaman pembunuhan online setelah ia mempublikasikan sebuah artikel negatif tentang aksi bunuh diri seorang aktivis penyandang disabilitas. Sedangkan suami Powers kini dirawat di sebuah rumah sakit akibat bekas sayatan di tubuhnya setelah ia berusaha menghentikan sang istri. Saat melakukan investigasi atas kasus tersebut, Park dan rekannya Nick Shelton dibantu oleh seorang wanita bernama Blue Coulson yang baru saja dipindahkan dari Departemen Cyber Forensik. Setelah sang suami sadarkan diri, ia mengaku pada Park dan Coulson bahwa sang istri tiba-tiba menggila dan mulai melukai dirinya sendiri. Akan tetapi setelah mendengar keterangan tersebut, Park mempunyai feeling bahwa pria itu tidaklah bersalah. Di sisi lain, seorang rapper bernama Taz menjadi hujatan publik setelah pria itu mengejek seorang anak yang sangat mengidolakan dirinya di sebuah acara live. Ketika Taz menyelesaikan konsernya, ia secara tiba-tiba mengalami sakit kepala yang luar biasa. Rapper itu kemudian dibius dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan scan MRI. Akan tetapi, saat tubuh Taz dimasukkan ke dalam scanner, magnet di dalam mesin tersebut tiba-tiba menarik sebuah benda yang tertanam di dalam kepala pria itu, hingga akhirnya ia pun tewas dengan seketika. Dari pengamatan para petugas medis, benda yang baru saja keluar dari kepala Taz ternyata berbentuk seperti sebuah lebah. Menariknya, lebah buatan yang dikenal dengan sebutan ADI itu juga ditemukan di dalam otak Power saat tubuh wanita itu diotopsi. Dokter yang melakukan otopsi mengatakan bahwa lebah tersebut menyerang pusat rasa sakit di dalam otak Power, yang kemudian menjelaskan mengapa wanita itu menggila sebelum mengakhiri hidupnya. Autonomous drone insect yang diciptakan oleh sebuah perusahaan bernama Granular ini sebenarnya berfungsi untuk menggantikan populasi lebah yang sudah punah. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ketua proyek Granular bernama Rasmus Sjoberg akhirnya menemukan bahwa salah satu lebah mereka telah diretas di area rumah Power pada malam wanita itu ditemukan tewas. Hal tersebut menambah keyakinan Park bahwa kasus ini benar-benar disebabkan oleh lebah buatan tersebut. Di sisi lain, seorang agen NCA bernama Sean Lee juga dilibatkan ke dalam kasus ini setelah mendapat laporan tentang tewasnya rapper Taz. Setelah bertemu dengan Lee, wanita itu akhirnya menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara kedua kasus tersebut, yaitu mereka berdua sama-sama adalah target dari sebuah gerakan #death2 yang ditujukan kepada orang yang sangat dibenci oleh masyarakat. Tidak hanya itu, Coulson juga menemukan bahwa hashtag tersebut pertama kali diupload bersama sebuah video yang berjudul Game of Consequences. Video itu menjelaskan bahwa setiap harinya satu orang yang mendapatkan vote kematian terbanyak akan mati pada pukul 5 sore hari itu juga. Pada hari ketiga, giliran seorang wanita bernama Clara Mitz yang mendapat voting terbanyak. Wanita itu mendapat kecaman dari masyarakat setelah memposting foto di mana dirinya sedang berpura-pura mengencingi sebuah monumen bersejarah. Melihat hal tersebut, Park dan tim segera mencari keberadaan Mitz dan membawanya ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Akan tetapi, tanpa diduga beribu-ribu lebah ADI datang untuk menyerang tempat persembunyian itu, dan mereka berusaha untuk masuk ke dalam rumah melalui celah-celah kecil. Park dan Blue kemudian mencoba untuk menyelamatkan Mitz, namun sayang wanita itu akhirnya tewas dibunuh lebah ADI yang berhasil masuk ke dalam rumah melalui lubang saluran udara. Setelah kejadian itu, Blue menyimpulkan bahwa lebah-lebah itu pasti menyerang target dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah.
di mana hal tersebut hanya mungkin terjadi jika Granular memiliki akses ke dalam data pemerintahan. Wanita itu lalu mengonfrontasi Lee hingga akhirnya pria itu mengakui bahwa selama ini pemerintah telah menggunakan lebah EDI untuk memata-matai masyarakat. Hal ini terbukti efektif membantu pemerintahan untuk mencegah berbagai aksi kejahatan di negara mereka. Di sisi lain, media mulai memberitakan tentang kasus hashtag kematian ini beserta dampaknya ke publik. Akan tetapi, masyarakat justru semakin gencar untuk menominasikan kandidat yang akan mereka bunuh berikutnya. Hingga akhirnya seorang kanselir bernama Tom Pickering terpilih sebagai orang yang paling dibenci. Mendengar bahwa dirinya berada di posisi puncak, Pickering pun segera meminta pemerintah untuk menonaktifkan sosial media sampai batas waktu voting berakhir. Akan tetapi, Sean Lee menawarkan sebuah opsi yang lain, di mana Pickering akan dijadikan sebagai sebuah umpan untuk menghancurkan seluruh lebah buatan tersebut. Melalui sebuah simulasi, Lee mencoba untuk membuktikan kepada Pickering bahwa cara tersebut akan berhasil. Namun kenyataannya, regu tentara yang ditugaskan untuk melakukan simulasi justru diserang oleh kawanan lebah mematikan itu. Di sisi lain, Park mewawancarai seorang mantan pegawai Granular bernama Tess Wallander yang diketahui sempat ingin bunuh diri setelah menerima hujatan di dunia maya. Wanita itu mengatakan kepada Park bahwa ia diselamatkan oleh seorang pria bernama Garrett Scholes, yang juga merupakan mantan pegawai Granular yang sangat cerdas. Dari sana, Park menaruh rasa curiga kepada sosok Scholes. Hal tersebut ternyata didukung oleh hasil temuan Coulson berupa sebuah dokumen yang dituliskan oleh Scholes dan dimasukkan ke dalam lebah EDI yang ditemukan di dalam kepala Powers. Dokumen tersebut berisikan pernyataan Scholes yang menginginkan agar orang-orang berani menghadapi konsekuensi atas segala tindakan mereka tanpa bersembunyi di balik anonimitas di dunia maya. Setelah dilakukan investigasi, Scholes ternyata diketahui pergi ke luar negeri 6 bulan yang lalu. Akan tetapi, di dalam dokumen tersebut, pria itu juga menyisipkan sebuah foto selfie pribadinya. Salah satu rekan Park bernama Nick Shelton dengan sengaja memanfaatkan foto tersebut dan mempostingnya ke Twitter dengan tagar Dare to Garrett Scholes. Sedangkan di sisi lain, Coulson berhasil menelusuri di mana keberadaan Scholes pada saat itu. Tim bersenjata pun akhirnya dikerahkan untuk menyergap Scholes di tempat persembunyiannya. Akan tetapi sayangnya pria itu ternyata tidak berada di sana. Melainkan hanya ditemukan sebuah hard disk setengah terbakar yang mungkin memiliki informasi penting di dalamnya. Setelah diperiksa, hard disk tersebut ternyata bisa digunakan untuk menonaktifkan sistem EDI yang telah diretas. Namun di sisi lain, Coulson juga menemukan bahwa di dalam hard disk tersebut terdapat ratusan ribu nomor IMEI yang setelah ditelusuri ternyata mengacu pada daftar identitas orang-orang yang telah melakukan tweet death to sebelumnya, termasuk identitas rekan mereka yang bernama Nick Shelton. Park berpikir bahwa Scholes mungkin saja hanya menggunakan public figure sebagai jebakan. Ia menduga bahwa pria itu berencana untuk membunuh semua orang yang masuk ke dalam list tersebut dengan menggunakan lebah EDI. Di sisi lain, Coulson dan Sjoberg akhirnya menemukan cara untuk menonaktifkan sistem tersebut. Tanpa menghiraukan asumsi Park sebelumnya, Lee langsung menekan tombol deactivate system karena waktu hampir menunjukkan pukul 5 sore. Beberapa detik kemudian terlihat bahwa Granular kembali memperoleh kendali atas sistem EDI. Akan tetapi, situasi kemudian tiba-tiba berubah dengan sangat cepat, di mana asumsi Park sebelumnya ternyata terbukti benar. Lebah-lebah EDI pun dengan segera menyebar dan membunuh 387.000 orang yang telah menggunakan hashtag tersebut termasuk Nick Shelton. Sekarang mari kita kembali ke persidangan di awal film. Park menjelaskan bahwa rekannya Coulson merasa sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri atas tewasnya ratusan ribu orang dalam kasus tersebut. Ia juga mengatakan bahwa Coulson pada akhirnya memutuskan untuk bunuh diri setelah kejadian itu. Setelah selesai memberikan keterangan, Park akhirnya diizinkan untuk meninggalkan persidangan dan dilanjutkan oleh Lee yang tampak gugup mengingat kesalahan fatal yang telah ia lakukan. Park yang baru saja meninggalkan gedung persidangan kini menjadi hujatan publik karena kasus tersebut.
Masyarakat menuntut Park untuk berkata yang sejujurnya atas kasus yang telah menewaskan ratusan ribu orang itu. Di sisi lain, Coulson ternyata diketahui masih hidup dan berhasil menemukan Scholes yang kini sudah mengubah penampilannya di luar negeri. Wanita itu kemudian mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Park yang memberitahunya bahwa ia telah berhasil menemukan pria itu. Setelah membaca pesan itu, Park lalu menghapus pesan tersebut sambil tersenyum. Hal ini menyimpulkan bahwa Coulson masih bekerja sama dengan Park untuk menangani kasus tersebut. Dan film ini pun akhirnya selesai. Jadi menurut teman-teman, apakah tindakan yang dilakukan oleh Scholes adalah sebuah hal yang salah? Atau mungkin terdapat faktor lain yang bisa dijadikan sebagai sebuah pembenaran? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Hated Indonesia. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.